Kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Di depan mata-Mu ya Tuhan, segala sesuatu terbuka dan telanjang. Tidak ada yang dapat kami tutup-tutupi, pikiran, hati, sikap, perbuatan kami. Kiranya hari ini, ketika sebentar kami memperingati kematian Kristus melalui perjamuan kudus, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, kami boleh mendengar isi hati Tuhan dan berkata-katalah kepada setiap kami, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan. Demi Kristus kami serahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini di minggu pertama bulan April kita kembali boleh bertatap muka seperti ini. Kesulitan bagi pengkhotbah dan pemimpin pujian adalah ketika tidak ada orang di depan, tapi harus bicara dengan yang namanya kamera. Orang yang berdiri di tempat ini merasa diawasi oleh kamera itu. Setiap kali kebaktian online, saya selalu mengingatkan kalau ada para petugas, harap petugas duduk dengan seimbang sebelah kiri dan sebelah kanan. Mengapa? Karena dari mimbar selalu berusaha ada eye contact, ada komunikasi lewat mata. Maka beberapa hamba Tuhan, termasuk saya juga, seringkali terganggu kalau di sini kosong, di sana penuh. Maka kita terus-terus lihat ke sana, padahal di depan ada kamera. Jadi itu kesulitan. Demikian juga sebaliknya. Kesulitan yang lain, jadi kita saling membantu antara pengkhotbah dan juga jemaat. Kita saling tolong-menolong. Jemaat mengharapkan dari mimbar ini kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti tadi doa dari liturgos, biarlah Tuhan menyampaikan isi hatinya. Tetapi dari mimbar ini, pengkhotbah, pembicara juga kesulitan. Kalau di antara saudara ada yang tertidur. Jadi seringkali termasuk ketika saya melayani di gereja yang lalu, dari awal sampai akhir dia tertidur. Jadi saya bilang ini termasuk lalang atau gandum. Langsung kepikiran lalang dan gandum. Seperti perumpamaan yang hari ini tentunya tidak boleh menilai tidur sama dengan lalang, yang melek sama dengan gandum. Tapi seringkali itu yang terjadi. Nah saya harap kita saling tolong-menolong hari ini dalam waktu 3-40 menit ke depan untuk saling menatap wajah. Jadi Bapak Ibu melihat saya baik yang di tempat ini maupun di rumah, saya juga menatap. Jadi kita saling diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Kayaknya yang mau tidur enggak bilang amin. Amin. Kalau di tempat ini kelihatan, tapi kalau di rumah saya enggak bisa lihat saudara. Tuhan yang bisa melihat. Baik saudara, kita akan melihat firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Sebetulnya penjelasannya diberikan oleh Tuhan Yesus di ayat 36 sampai 43 di pasal yang sama, Matius pasal 13. Saudara, kalau kita mendengar kata lalang dan gandum, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Pasti kita berpikir yang lalang, yang buruk, yang jelek-jelek, lalu yang gandum itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Namun realitanya saudara, dalam kehidupan kita sulit sekali untuk membedakan mana lalang dan mana gandum. Ada istilah musuh di dalam selimut. Kalau saudara membuka kabus besar, musuh dalam selimut itu artinya ada musuh yang berada di kalangan sendiri. Apakah itu keluarga, pertemanan, lingkungan lainnya. Justru orang yang terdekat itulah yang seringkali menjadi masalah bagi seseorang. Musuh di dalam selimut. Istilah itu seringkali kita bisa terapkan dalam perumpamaan hari ini. Kisah tentang lalang di antara gandum. Jadi lalangnya tidak jauh-jauh tapi ada bersama-sama dengan si gandum itu. Hari ini ketika merenungkan perumpamaan ini, saya mau mengajak saudara melihat 3 hal dari perumpamaan ini.
sebelum melihat perumpamaan dari Matius pasal 13, 3 bulan ke depan, saya sudah menyusun tema tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kurang lebih berjumlah 40 perumpamaan. Kita tidak akan membahas seluruh 40 perumpamaan, saya membagi supaya sampai 3 bulan ke depan, April, Mei, Juni kita selesai di dalam membahas perumpamaan. Sebelum kita melihat ini, saudara, saya memberikan pengantar. Jadi nanti kalau pengkhotbah minggu depan, pembicara minggu depan berkhotbah, saudara sudah menangkap apa yang dimaksud dengan sebuah perumpamaan. Simon Kistemaker membedakan 3 bentuk perumpamaan. Sebelum saudara melihat bagian ini ya. Pertama dia katakan, ada perumpamaan yang berupa gambaran di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendengarnya mengerti. Tuhan Yesus menyampaikan dalam bentuk perumpamaan supaya pendengarnya mengerti lebih tajam dan lebih baik. Kalau saudara melihat sesuatu, lalu saudara disuruh menulis apa yang terjadi di dalam satu peristiwa. Saudara tulis, saudara ketik, kata-kata secara verbal, secara tulisan, secara bahasa seringkali terbatas. Tapi kalau dalam bentuk cerita perumpamaan, maka akan jauh lebih baik. Itulah sebabnya dalam banyak hal kebenaran-kebenaran disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Mengapa Tuhan Yesus bicara dengan perumpamaan? Kalau saudara melihat kepada murid-muridnya, ia bicara dengan terus terang. Telah diberitakan rahasia kerajaan Allah kepada para murid, tetapi kepada orang-orang yang di luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi perumpamaan mempunyai 2 maksud. Selain membicarakan kebenaran-kebenaran yang tersirat di dalam sebuah kisah yang namanya perumpamaan, yang kedua adalah Tuhan seringkali sengaja kepada orang-orang luar, bukan murid-muridnya, dia bicara dalam bentuk perumpamaan supaya kebenaran-kebenaran itu seolah-olah disembunyikan, tersembunyi bagi orang yang tidak layak. Nah, ini perumpamaan. Maka Kistemaker memberikan satu gambaran, dia katakan dari kalau saudara baca ada 3 bentuk perumpamaan. Yang pertama, gambaran dari kehidupan sehari-hari. Misalkan tentang seorang penabur. Orang-orang Israel ngerti tentang bagaimana bercocok tanam. Kalau kita tinggal di Kelapa Gading sulit untuk membayangkan bagaimana bercocok tanam. Apa artinya menabur benih? Apa artinya itu benih bisa tumbuh, lalu ada akar, ada tanah, kecuali saudara dan saya suka cocok tanam pohon di rumah. Di sini gereja puji Tuhan, di antara GKRI, saya pernah bicara dengan pendeta Jonathan almarhum di depan, di teras. Coba Pak Redi perhatikan GKRI seluruh yang ada di Jakarta bahkan di Indonesia, di wilayah barat dan timur. Tidak ada gereja yang GKRI maksudnya, yang ada pohon tanaman seperti gereja Tuhan di tempat ini. Kita bersyukur untuk itu. Kita kalah hanya dengan GKRI Gloria yang di puncak, yang memang begitu besar landscape-nya. Saudara yang kasih Tuhan, cocok tanam, kehidupan sehari-hari jelas merupakan satu perumpamaan tentang bagaimana seorang penabur menaburkan benih. Yang kedua dalam bentuk ilustrasi. Kalau saudara perhatikan misalkan perempuan orang Samaria, perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, orang kaya dan Lazarus, diminta supaya orang-orang yang mendengar kisah itu menangkap tokoh Lazarus, tokoh orang kaya, tokoh orang Samaria. Apa yang kita bisa teladani? Apa yang harus kita hindari? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga yang kita mau sampaikan, dengarkan dari renungan hari ini adalah bicara tentang sebuah cerita yang sudah terjadi di masa lalu Tuhan sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Inilah yang kita lihat di dalam Matius pasal 13. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perumpamaan lalang di antara gandum, maka terkandung kebenaran di dalamnya yang mengandung kebenaran yang harus kita ambil bukan tokoh per tokoh, orang per orang. Nanti kita bisa terjebak di dalam namanya tafsiran alegoris. Saya tidak mau lebih jauh menjelaskan ini karena ini bukan kelas Bible study, tapi saya memberikan gambaran. Ketika saudara baca perumpamaan dan mendengarkan khotbah tentang perumpamaan, yang paling penting adalah menangkap kebenaran apa yang kita bisa hidupi dari cerita, dari kisah perumpamaan itu. Saya akan mulai dengan bagian yang pertama.
serupa tapi tak sama. Saudara perhatikan lalang dan gandum. Kalau dilihat secara penglihatan langsung kasat mata, maka lalang umumnya dipahami sebagai rumput liar pengganggu yang bentuknya mirip dengan gandum. Baik warnanya maupun penampilannya sulit dibedakan. Kecuali kapan saudara? Kecuali tiba saatnya untuk menuai. Maka lalang tidak menghasilkan bulir isi daging. Sementara gandum akan menghasilkan bulir dan bisa dijadikan bahan utama untuk membuat roti. Itulah perbedaannya. Secara kasat mata lihat langsung sangat mirip, serupa tapi tidak sama. Bahasa Inggris menulis dengan istilah tares atau wheat. Jadi W-H-E-A-T, wheat. Tapi kata bahasa Inggris untuk lalang juga mirip bacanya, wheat juga, cuma pakai D, W-E-E-D, wheat. Jadi saudara, bicaranya mirip, penampilannya mirip, semua dari jauh mirip. Kalau masih muda warnanya hijau, makin tua warnanya kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan. Lalu bagaimana saya membedakannya? Ternyata bedanya adalah di buahnya. Kapan itu? Saat waktu panen tiba. Sekarang bisa? Enggak bisa. Matius 7 ayat 20 Tuhan Yesus menegaskan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Saat tumbuh bersama-sama, baik lalang maupun gandum, memiliki bentuk dan warna yang serupa, sekali lagi hanya dapat dibedakan dari hasilnya. Lalang tidak mengeluarkan bulir daging, sementara gandum menghasilkan bulir gandum yang sangat kaya nutrisi, menjadi makanan bagi saudara dan saya. Lalu apa yang dapat saudara dan saya hidupi dari bagian ini? Seringkali di dalam kehidupan bersama-sama dengan orang percaya, antara orang percaya dengan orang tidak percaya, believers dan non-believers, antara gandum dan lalang, susah sekali dibedakan. Kapan bisa dibedakan? Seringkali sampai waktu panen. Kapan waktu panen? Pada waktu saudara menghembuskan nafas terakhir. Itu pun seringkali sulit. Ada seorang tokoh yang ketika dia meninggal, itu sampai wakil presiden Mike Pence datang untuk menghadiri acara kebaktian penghiburan dia. 1 bulan berjalan, 2 bulan berjalan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 5-6 bulan baru terbuka apa yang terjadi dengan orang ini yang begitu sangat terkenal. Banyak hamba-hamba Tuhan terkejut, termasuk saya terkejut. Karena saya beli bukunya, saya pelajari bukunya, begitu hebat. Tetapi 6 bulan setelah kematiannya baru terlihat apa yang ia kerjakan. Sangat memalukan nama Tuhan. Saudara, saya mau maju ke slide berikut tentang seorang yang bernama Alfred Bernhard Nobel. Saudara, kalau lihat orang ini pasti kita ingat kata yang terakhir dari nama dia, Nobel. Kalau dapat Nobel perdamaian, Nobel penemuan dalam bidang fisika, matematika, kimia, ekonomi dan semua bidang kehidupan yang membawa kesejahteraan bagi umat manusia, maka Alfred Nobel memberikan penghargaan kepada orang-orang dari manapun, belahan bumi manapun. Saudara tahu, saya membaca bagaimana Alfred Nobel, seorang Lutheran, seorang yang beribadah kepada Tuhan di dalam aliran Lutheran, dan dia tahun 1888 dikabarkan oleh jurnalis wartawan dari Prancis di koran. Ketika dia baca, dia terkejut. Kenapa? Karena dinyatakan Alfred Bernhard Nobel telah mati. Dia meninggal. Dia kaget waktu baca. Saya masih hidup. Kenapa dibilang mati? Ternyata jurnalis Prancis itu salah mengutip, salah memberitakan bahwa yang meninggal itu mesti saudaranya dia. Dianya masih hidup. Tapi dibilang saya sudah mati. Bagaimana? Lalu dia baca apa yang ditulis oleh jurnalis Prancis itu tentang kematian dia tahun 1888,
dikatakan bahwa Alfred Nobel adalah seorang penemu bahan peledak dinamit yang hidupnya hanyalah demi meraup keuntungan yang sangat besar. Dia seorang pengusaha, dia seorang ilmuwan, dan dikatakan dia mengeruk keuntungan dari kematian melalui dinamit bahan peledak. Padahal saudara, Alfred Nobel memiliki 355 hak paten penemuan. 355, salah satunya menemukan dinamit. Tapi yang dicatat oleh jurnalis Prancis itu hanyalah dia penemu dinamit untuk mematikan orang. Padahal maksud daripada Nobel adalah lewat peledak ini bisa dipakai untuk membangun jalanan. Meledakkan bukan menghancurkan orang dalam perang, tapi dipakai untuk kalau bangunan mau diruntuhkan pakai dinamit, rubuh bangun baru. Jalanan dibuat, kalau saudara pergi Cipularang itu jalanan-jalanan yang dibuat itu banyak jembatan juga perlu peledak. Maksudnya itu. Waktu dia baca, Alfred begitu sedih dan dia berkata, bagaimana kalau saya benar-benar mati? Apa yang akan orang tulis? Orang berpikir saya adalah orang jahat. Lalu saudara tahu, sebelum kematiannya 1896, jadi usia 63 tahun, Nobel sudah berpikir, aku akan membuat surat wasiat bahwa 90% lebih dari hasil hak paten kekayaan dia akan berikan kepada orang-orang yang berjasa bagi dunia ini. Maka ketika dia mati, semua wasiat yang ditulis berisi seperti itu lalu dikumpulkan dan dilakukan sebuah acara untuk setiap kali orang menemukan apakah di bidang fisika, matematika, kimia, dan semua yang lainnya bicara tentang perdamaian akan diberikan penghargaan yang bergengsi yang namanya Nobel Perdamaian. Saudara, kalau kita melihat ini, kita tahu ada orang-orang yang kelihatannya ketika hidup seperti lalang, tapi dia bukan lalang. Pada waktu dia mati, pada waktu saatnya tiba, lalang dan gandum sama-sama tumbuh. Orang bisa salah mengerti tentang saudara, tentang saya, persis seperti yang dialami oleh Alfred Nobel. Saya tidak tahu hidup saudara dan hidup saya. Kita berharap pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, orang menilai saya, orang menilai saudara, menulis tentang hidup saudara, menulis membicarakan tentang hidup saudara dan saya adalah hal-hal yang baik, yang dapat dikenang, yang dapat dijadikan teladan bagi hidup banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Inilah kegelisahan dari Alfred Nobel ketika dia melihat bahwa dirinya diberitakan tidak seperti yang dimaksudkan. Bagian yang pertama, seringkali sulit membedakan. Seringkali kita di dalam perjalanan iman hari demi hari, kita sulit membedakan, tapi sabar. Mari kita lanjut bagian kedua. Kalau saudara memperhatikan ayat 28 sampai 30, biarkan. Karena pada waktu itu hamba-hamba dari Sang Tuhan itu bilang, apakah Tuhan mau ini tanaman lalang ada di antara gandum? Lebih baik saya cabut saja lalangnya supaya gandum itu tumbuh tanpa lalang. Mungkin enggak saudara? Saudara perhatikan gambar ini. Ketika lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, tidak ada masalah apa-apa, tidak saling mengganggu, tapi yang jadi persoalan, para ahli mengatakan akar di bawah, kalau saudara tanam tanaman, pohon, maka akarnya itu gimana? Bisa saling terkait. Maka ketika saling terkait, lalang dicabut, maka gandum ikut tercabut. Saya baru mengerti mengapa sang pemilik berkata kepada hamba-hambanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, mari kita baca sama-sama,
jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Lanjutkan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Jadi orang-orang udah gak sabaran, ini lalang segera cabut aja. Sang pemilik tahu, kalau kamu cabut, maka akarnya itu yang saling berkaitan antara lalang dan gandum. Ketika kamu cabut lalang, gandum ikut tercabut. Biarkan, sabar sampai tiba waktu menuai. Kapan waktu menuai? Waktu bulir itu sudah tumbuh. Sementara lalang tidak menghasilkan apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya memperhatikan bagian ini, kita harus berhati-hati juga. Bukan berarti membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama, maka orang Kristen, gereja Tuhan boleh, ya sudah gak usah ada aturan, gak usah ada disiplin. Tidak seperti itu. Hari ini kita sepakati ada 45, majelis Pak Beben sudah menyampaikan 45 orang. Maka ada orang yang ingin beribadah, tapi lupa mendaftar, tapi sudah ditutup. Maka saya katakan, ya kita belajar mengikuti peraturan yang ada. Supaya apa? Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan sesama pemerintah, juga di hadapan Tuhan. Karena kalau saudara baca 1 Korintus 14, di sana dikatakan segala sesuatu ayat 40 harus berlangsung dengan sopan, dengan teratur. Jadi istilah biarkan tumbuh bersama-sama antara lalang dan gandum bukan meniadakan urusan disiplin peraturan-peraturan di dalam gereja Tuhan. Tetap harus ada disiplin, tetap ada peraturan supaya anak-anak Tuhan yang baik itu semakin baik. Dan ketika lalang tumbuh akan terlihat, makin bertumbuh pun kalau dia memang adalah lalang, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Fakta yang mengenaskan saudara dan yang mengerikan saat penghakiman tiba adalah, tadi kita sudah baca, Allah akan mengadakan pemisahan. Mana yang berkas dikumpulkan adalah lalang, mana berkas dikumpulkan adalah gandum. Yang lalang akan dikumpulkan bukan untuk dibawa ke dalam gudang penyimpanan lumbung, tapi dikumpulkan juga, sama-sama dikumpulkan, tapi untuk dibakar. Tetapi gandum dikumpulkan untuk masuk ke dalam lumbung. Apa maksudnya? Hal ini bicara tentang kedatangan Kristus. Perumpamaan ini bicara tentang eskatologi, tentang akhir zaman, di mana Tuhan akan datang, lalu ketika dia datang, dia akan menghakimi, mengadili mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang bukan milik Tuhan, mana yang milik Tuhan. Siapakah itu? Itu adalah manusia, saudara dan saya. Tapi kita masih hidup di dalam dunia. Pak, saya sudah jadi orang Kristen, KTP saya Kristen, apa yang salah dengan saya? Minggu lalu saya khotbah di GKJ Ampera. Saya katakan, ketika Tuhan Yesus Kristus, dia mau terangkat ke sorga, Tuhan tidak berkata, jadikan semua orang ber-KTP Kristen, tidak ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, sebelum dia naik ke sorga, dalam amanat agungnya, jadikan seluruh bangsa, murid-muridku. Di sini akan jelas mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang ber-KTP hanya KTP-nya Kristen, tapi bukan murid Kristus, tidak mau meneladani sang guru, atau siapa yang sungguh-sungguh murid. Kasih Allah akan memisahkan. Kita gak suka bagian ini. Tuhan, kalau engkau penuh kasih, jangan ada pemisahan, betul? Saya sering kali ingatkan, kalau kita tidak mau berpisah, jangan bertemu. Betul? Logik, sangat logis. Kalau kita tidak mau kematian, jangan ada kelahiran.
Maka saudara, ketika kita memahami Allah adalah kasih, justru di dalam Allah yang adalah kasih, Dia akan mengadakan pemisahan. Sekali lagi, Allah yang adalah kasih akan mengadakan pemisahan. Kok bisa? Iya, karena kasih Allah itu adalah kasih yang suci dan Dia pasti memisahkan. Ini bagian yang kita nggak suka, saudara. Tapi ini satu hal yang merupakan pemahaman yang benar. Di dalam bagian perumpamaan ini tidak bisa tidak, satu hari akan ada pemisahan. Namun sayangnya, pada waktu sama-sama bertumbuh, lalu dibiarkan sama-sama bertumbuh, nanti saat panen tiba, kematian tiba, maka tidak ada lagi waktu untuk balik. Enggak ada U-turn, tidak ada jalan balik, tapi jalan satu arah. Maka kalau jalan satu arah tidak ada putaran, saudara cari putaran, tidak ada. Karena jalan kekekalan itu adalah jalan satu arah. Sekaranglah saatnya, sekaranglah kesempatan itu. Sayang sekali kalau orang sekarang ada kesempatan, ada anugerah, tapi tidak gunakan baik-baik. Satu hari, cucur air mata, cuci muka, istilah cuci muka dengan air mata. Saudara dan saya tidak bisa lagi. Saya ngeri, saudara. Saya takut, mesti saudara juga takut dan gentar ketika melihat, mempelajari, memahami perumpamaan ini. Tuhan Yesus secara serius mengatakan akan tiba saat panen, bahwa akan aku kumpulkan mana lalang, mana gandum. Maka lalang tidak bisa lagi mundur. Waktunya sudah tiba bertumbuh. Gandum juga dikasih kesempatan waktu yang sama. Sekarang tiba saatnya. Tidak bisa lagi mundur ke belakang. Lalang tidak bisa, kasih saya waktu mundur lagi. Saya mau rubah jadi gandum. Saya tidak mau jadi lalang, tidak bisa. Hari ini bagian kedua kita diingatkan. Ketika Tuhan biarkan tumbuh bersama-sama sampai tiba waktunya. Ini bicara tentang hari penghakiman yang akan datang. Maka saudara orang percaya, seluruh orang percaya di seluruh dunia yang adalah anak-anak kerajaan diberi kesempatan untuk semakin hari semakin menghasilkan buah rohani. Ini bagian yang kedua. Kita diingatkan kalau waktu penghakiman belum tiba. Mari kita bersama-sama belajar berdoa, belajar baca firman, belajar beribadah sekarang bukan nanti. Bertobat hari demi hari. Di dalam pertobatan yang sejati dan terus menerus memohon belas kasihan Tuhan sekarang bukan nanti. Karena mungkin esok sudah tidak ada lagi kesempatan. Bagian terakhir, perhatikan ayat yang 24 dan 25. Ada konflik antara Allah dan iblis. Orang yang menaburkan benih, yaitu anak manusia menurut penjelasan Tuhan Yesus, menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, artinya ketika orang lengah, tidak ada yang tahu, datanglah musuhnya yaitu iblis, menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu bagaimana? Lalu dia pergi. Sehingga orang bertanya, kok bisa? Murid-murid bertanya, kok bisa? Bukankah benih gandum yang engkau taburkan? Tetapi kenapa tumbuh lalang? Tuhan Yesus menjelaskan, ada musuh yang menaburkan benih lalang ketika orang tidak awas. Kapan? Saat tidur. Kalau saudara perhatikan Kejadian pasal 3 ayat 15, mari kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 15, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bicara kepada mulai dari ular itu, Adam, Hawa, satu persatu. Kepada ular itu dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunan dari iblis. Ular itu melambangkan iblis dengan perempuan ini yaitu Hawa, yang melalui anak Set
melahirkan garis keturunan kepada Yesus Kristus. Ini suatu janji yang jauh sekali, bicara janji penyelamatan melalui Yesus Kristus yang akan mati, tapi dia akan bangkit mengalahkan iblis. Iblis diremukkan kepalanya. Kalau kepala diremukkan, kalau saudara mau bunuh binatang, mau injek buntutnya atau injek kepala. Binatang itu bicara tentang ular, kepalanya kalau dihancurkan maka dia pasti mati. Tapi kalau buntutnya, kepalanya tidak dihancurkan, dia masih hidup. Maka kepala yang hancur itu menunjukkan kekalahan dari si ular, yaitu iblis. Hari ini sebentar setelah berapa bulan kita tidak mengadakan perjamuan kudus mengingat kematian Kristus, kita diingatkan Kristus yang harus diremukkan tumitnya dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Hari ini kita peringati demi saudara, demi saya. Tapi dia sudah menang. Antara Allah dan iblis terjadi permusuhan dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan sampai hari ini permusuhan itu terus menerus berlangsung. Sehingga banyak orang Kristen menjadi bingung. Katanya saya orang Kristen, katanya saya umat pemenang, kenapa kok realitanya saya tidak seperti itu Pak Pendeta? Saya kok lihat teman saya yang tidak kenal Tuhan jauh lebih mampu, jauh lebih enak, jauh lebih sehat, jauh lebih dan sebagainya dan lain-lain. Sementara saya kalau saya bandingkan, saya tidak lebih bagus dari dia. Mana artinya aku adalah umat pemenang? Bukankah saudara dan saya seringkali seperti itu? Hari ini saudara dan saya diingatkan permusuhan antara Allah dan iblis sejak kejatuhan dalam dosa. Lalu Tuhan Yesus memberitakan dalam perumpamaannya, ada musuh yang menaburkan benih lalang dan Tuhan biarkan tumbuh bersama-sama. Artinya apa? Saudara dan saya, selama kita hidup dalam dunia ini, memang iblis, musuh itu selalu tetap ada. Bukankah Efesus pasal 6 berkata, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di mana? Di udara, yaitu siapa? Iblis dengan pengikut roh-roh jahat. Maka saudara dan saya hidup dalam dunia tidak mungkin tidak ada musuh. Ketika saudara mau menegakkan kebenaran, mau hidup dalam kebenaran, maka akan terjadi pertentangan, akan terjadi konflik. Jadi ini sebuah hal yang wajar, bahkan yang baik, supaya saudara dan saya bisa terus bertumbuh. Kalau saudara nyaman-nyaman saja, Pak, saya jadi orang Kristen di kantor, di tempat pekerjaan, di rumah, semua aman-aman aja Pak, nggak ada konflik apa-apa. Kita mesti bertanya kepada diri kita masing-masing, sungguhkah saudara dan saya, kita menghidupi kebenaran? Atau jangan-jangan kita memang sama dengan si lalang itu, kompromi dalam banyak hal, tidak mau menegakkan kebenaran, yang nggak ada konflik. Orang yang paling nyaman itu ya orang ikut aja. Seperti bunglon, orang ke kiri, ayo ke kiri, ke kanan, ayo ke kanan, ntar ke kiri lagi, ayo ke kiri, lurus, ayo lurus. Tidak punya prinsip. Tapi kalau orang punya prinsip, walaupun dia sendiri, dia akan tetap berjalan, aku tetap ikut Tuhan. No turning back, no turning back. Aku tetap ikut, walau sendiri. Ada begitu banyak kisah kalau saudara baca. Di dalam ladang misi orang-orang yang beriman kepada Tuhan sampai harus dibakar hidup-hidup, tetap aku tidak akan menyangkal imanku. Kalau mau gampang kompromi ya udah ikut aja, selesai. Tapi kebenaran hari ini mengungkapkan permusuhan antara Allah dan iblis terus-menerus. Bahkan dalam diri saudara, dalam diri saya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan yang mau hidup dalam kebenaran, tidak bisa tidak. Saudara dan saya pasti ada konflik, tapi konflik bukan yang dicari-cari karena kesalahan, tapi karena kita mau hidup dalam kebenaran akan ada konflik. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, mari kita baca bersama-sama Wahyu 17 ayat 14, apa yang Tuhan janjikan kepada Yohanes, kepada orang-orang Kristen di dalam situasi yang tidak gampang. Dia katakan di ayat 14, mari kita baca 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi kalau saudara dan saya sekarang mengalami kekalahan, seolah-olah kita kalah, sabar, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama sampai saatnya tiba, maka kita, Tuhan katakan, engkau, Roma 8 ayat 28-30, lebih dari pemenang, more than conqueror. Buku dari William Hendrickson ini selalu memberi kekuatan kepada saya. Waktu peti jenazah yang di dalamnya ada William Hendrickson, usia 80-an. Di atas peti jenazah itu ada buku yang ditulis oleh beliau tentang kitab Wahyu, lebih dari pemenang. Kapan saudara? Seringkali sekarang kita belum bisa lihat. Tapi pada waktu di ujung kehidupan, buat saudara-saudara, teman-teman pemuda dan remaja, di usia belasan, 20-an mungkin perjalanan saudara untuk tumbuh masih panjang. Harap semua tumbuh menjadi gandum, bukan menjadi lalang. Supaya pada waktu saatnya tiba, maka dengan penuh kebanggaan, bukan hanya kepada William Hendrickson yang taruh bukunya di atas peti matinya, lebih dari pemenang, dari Roma pasal 8 ayat 28-30, baik, tetapi kepada saudara semua, juga kepada saya, bahwa kita semua adalah umat pemenang. Bukan sekedar nyanyi-nyanyi umat pemenang, bukan. Tapi menang di dalam terus taat kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, beriman terus kepada Tuhan, menjadi saluran berkat. Itulah ciri khas gandum di dalam kehidupannya, walaupun mungkin saat ini banyak belum orang bisa lihat, tetapi saya percaya ketika gandum terus bertumbuh, maka hidupnya yang ada di sisi ditopang oleh Allah akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Sementara lalang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kiranya renungan perumpamaan lalang di antara gandum boleh terus mendorong kita, saudara dan saya, menjadi warga kerajaan sorga sampai waktunya tiba. Tuhan Yesus datang kedua kali dan kita berkata seperti pujian di awal tadi, kalau namaku disebut, ku jawab apa? Ya, di sini aku Tuhan. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya, untuk perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada orang banyak mengenai perumpamaan tentang lalang dan gandum. Kami diingatkan bahwa Tuhan akan datang. Itulah hari menuai, hari penuaian bagi lalang dan gandum. Tuhan akan memisahkan mana lalang dan mana gandum. Tuhan, kami berdoa, kiranya di saat seperti itu kami boleh menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan di dalam lumbung, masuk ke dalam lumbung-Mu. Kami boleh bersekutu dengan semua orang percaya, khususnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat perumpamaan hari ini kami diingatkan bahwa permusuhan yang terjadi sejak kejatuhan, bahkan sebelum kejatuhan antara engkau dan iblis, sampai hari ini masih berlangsung. Sehingga ketika kami mengalami keadaan yang sulit, yang sukar, kami tidak gampang berputus asa. Kami tidak gampang menyerah bahwa kami sudah kalah, karena engkau menjanjikan kami adalah umat pemenang. Kiranya kami boleh menjadi umat pemenang bukan hanya saat ini, tapi besok, lusa, sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Sehingga waktu orang mencatat kehidupan kami yang pernah hidup dalam dunia ini, kami dicatat sebagai gandum milik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Teruslah berkata-kata kepada umat-Mu, kepada hamba-Mu di dalam segala keterbatasan kami ini. Tuhan, kasihani kami. Lihatlah umat-Mu, lihatlah diri kami masing-masing
yang penuh dengan pergumulan dan kelemahan. Kuatkan setiap kami untuk terus berjalan sebagai umat pemenang seperti yang Tuhan nyatakan. Demi Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.